Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran prakarya dan usahaan pada materi kelima, yaitu laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk data. Mari kita ikuti. Oke, bila Anda perhatikan di sini, maka bisa kita lihat apa itu laporan kegiatan usaha. Nah, laporan kegiatan usaha adalah suatu penyampaian informasi yang berkaitan tentang maju atau mundurnya pengelolaan usaha, dan dari penyusunan laporan usaha ini akan terjadi satu komunikasi antara si pembuat laporan dengan orang yang diberikan laporan. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki dari suatu laporan kegiatan usaha, yaitu yang pertama adalah komunikatif, jelas, mudah dipahami. Ya, nah tujuan dari pembuatan laporan kegiatan usaha yang pertama adalah memberikan keterangan mengenai segala masalah yang terjadi selama kegiatan usaha. Kemudian mengetahui secara pasti bagaimana keadaan usaha tersebut, baik itu dari segi tenaga kerja, keuangan, kemampuan pemasaran, distribusi, promosi, serta lainnya. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa suatu laporan kegiatan usaha itu harus disusun secara sistematis dan cermat serta logis. Nah, kemudian sifatnya itu harus mudah dipahami, komunikatif, ya. Nah, jadi laporan usaha tersebut bisa dikatakan komunikatif bila disusun dalam suatu bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dapat dikatakan juga secara logis, ya, bila alasan-alasan dalam setiap permasalahan itu masuk akal atau bisa diterima, ya, penjelasannya. Kemudian laporan kegiatan usaha tersebut dikatakan sistematis bila keterangan dalam setiap laporan kegiatan usaha tersebut disusun dalam urutan yang ada saling keterkaitan atau berkesinambungan. Kemudian lugas apabila dari pembahasan laporan kegiatan usaha tersebut langsung diperoleh suatu jawaban langsung dari persoalan nyata yang dihadapi oleh suatu usaha kerajinan tersebut dan tidak bersifat bertele-tele. Nah, untuk menganalisis laporan kegiatan usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar, maka kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita analisis. Nah, berikut ini, ya, ini adalah beberapa hal yang harus kita analisis dalam suatu laporan kegiatan usaha. Ada bidang kegiatan usaha, kemudian ada besar laba dan rugi, kemudian bagaimana keuangan dari usaha tersebut, bagaimana keadaan modal, kemudian bagaimana keadaan pembukuan dan administrasinya, kemudian keadaan tenaga kerjanya bagaimana, promosi dan pemasaran bagaimana, kemudian bidang organisasinya. Nah, suatu analisis laporan kegiatan usaha pada umumnya dilakukan setiap akhir tahun dari seluruh kegiatan hasil usaha. Tetapi bisa juga dilakukan paling lama itu 2 tahun terakhir, ya, 2 tahun dari terakhir melakukan laporan usaha. Kemudian analisis laporan keuangan yang akan kita lakukan itu adalah evaluasi atau penafsiran dari suatu neraca ataupun daftar perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, apa manfaatnya? Yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan tersebut, apakah dia mengalami rugi atau laba atau besar daripada modal berubah dan bagaimana selanjutnya. Kemudian dari analisis laporan keuangan inilah maka kita akan dapat menilai bagaimanakah keadaan dari suatu perusahaan. Nah, kemudian kita lihat tadi saya sudah jelaskan bahwa pada umumnya kita lakukan adalah pada akhir tahun seluruh kegiatan usaha daripada
produksi ya. Nah, tetapi untuk menggambarkan suatu proses atau pengembangan usaha dari waktu ke waktu, selain dari setiap akhir tahun, boleh juga paling lambat adalah sebanyak 2 tahun terakhir dari setiap kegiatan akhir usahanya. Oke, demikian materi kita untuk pelajaran kali hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.